ubi kayu rebus dan sebagainya. Tapi sekarang ini, dan tuan-tuan ingat, bukan sekadar Tan Sri Johari Abdul saja. Kalau tuan-tuan Google Prabowo Subianto Projek Singkong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga rahmat Tuhan selalu bersama kita semua. Ya, dalam satu pekan ini jagat media sosial di negara tetangga heboh dengan parodi-parodi tentang singkong atau ubi kayu. Hal tersebut merespon pernyataan yang dipertuan Dewan Rakyat Malaysia Tan Sri Johari Abdul supaya rakyat Malaysia menggantikan beras dengan ubi kayu sebagai makanan alternatif pengganti beras dalam menghadapi krisis beras yang dihadapi negara ini. Di ubi kayu ini digunakan untuk suplemen sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat. Dia menggunakan ubi kayu. Saya bincang dengan MP dia kalau kita dapat perkenalkan makanan suplemen menggantikan beras, buatlah ubi kayu macam mana pun, sudah tentulah saya rasa di Sarawak lah saya dipahamkan amat berjaya. Hal itu yang mengundang respon rakyat Malaysia. Sejak sebelum Idul Fitri beredar cuitan-cuitan yang tak terima dengan statement tersebut dan bergentayangan di dunia maya. Speaker Dewan Rakyat panggil kita makan ubi kayu untuk menggantikan beras, sementara sebab beras tak cukup. 100 tahun dahulu negeri China sangat-sangat miskin, jadi orang semua makan ubi kayu. Lepas berpuluh tahun ekonomi sudah maju dan lepas tu banyak orang sudah makan beras. Jadi bila kawan-kawan terjumpa, saudara mara terjumpa, kita akan tanya, kamu sudah makan beras ke atau belum? Sebab kita nak pastikan bahawa mereka tak miskin sangat dan boleh makan beras. Okey. Tetapi hari ini Speaker Dewan Rakyat panggil kita makan ubi, jangan makan beras sebagai ganti. Jadi saya nak tanya, adakah Malaysia ini semakin berundur ataupun semakin baju? Tolong bagi komen. Rakyat boleh makan ubi untuk ganti nasi? Oh, bila beras tak ada disuruh kita makan ubi, sedangkan diorang makan besar tiap-tiap hari. Datuk Jo, apa kata kau try dulu buat untuk setahun sebelum kau cadangkan kepada rakyat? Kau ingat ni zaman pemerintahan Jepun ke apa? Woi, ubi kayu. Kalau taklah jawatan kau tu senang bagi orang lain duduk tempat kau tu. Bulan-bulan puasa ni bikin orang panas. Orang Sarawak tak ada yang makan ubi kayu hari-hari. Diorang pun makan nasi. Kau mandai kan? Kau bagi statement macam orang tak ada akal. Kau tahu tak? Apa tujuan kau cakap macam tu? Kau nak hina kami ke rakyat yang tengah susah Ada pula suruh makan ubi kayu. Kau ingat apa? Zaman Jepun? Ali kata, masalah beras putih ni dah bertahun-tahun tapi tak dapat solution juga kan. Korang buat apa kat atas ramai-ramai? Korang main carom Heranlah aku. Belum kau minta rakyat makan ubi kayu, kau dengan family kau tu makan dulu sebulan. Nak tengok kau lalu ke tak. Rakyat fed up tau tak dengan jawapan-jawapan yang korang bagi tu. Korang bagilah jawapan yang sama setaraf dengan korang punya jawatan tu. Bagilah jawapan yang cerdik sikit. Buat malu betul lah korang ni. Dulu suruh rakyat makan kangkung, hari ni suruh rakyat makan ubi kayu pula. Karbohidrat lah, apalah. Korang tolong share banyak-banyak video aku ni supaya sampai dekat pesawat. Saya melihat kenyataan itu sebagai satu kenyataan yang menyedihkan, patetik, janggal, awkward dan tidak bertanggungjawab, irresponsible. Apatah lagi rakyat Malaysia akan berhari raya dalam masa 3 hari ke hadapan ini. Mencadangkan ubi kayu mengganti beras sebagai makanan ruji Malaysia adalah satu saranan yang tidak bertanggungjawab, terapatah lagi datang daripada kepimpinan tinggi kerajaan Madani yang ada pada ketika ini. Masalah kita pada ketika ini adalah masalah beras putih tempatan yang tidak didapati di pasaran tempatan. Ini adalah kerana tindak tanduk kerajaan yang menaikkan harga beras putih import daripada luar dan tidak mengambil langkah dan tindakan terhadap harga sekatan ataupun maximum pricing terhadap beras putih tempatan, iaitu pada kadar RM2.60 1 kilogram. Dasar dan pendekatan inilah yang menjadikan beras putih tempatan tidak mudah diperolehi di pasaran tempatan. Dan cadangan untuk rakyat Malaysia mengalihkan
makanan ruji beras ini kepada ubi kayu adalah satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab. Kami yang berada di Sabah ini, beras merupakan makanan utama, dan ubi sekadar makanan sampingan pun kalau ada. Jadi membuat kenyataan bahawa rakyat di Sarawak bersedia untuk makan ubi instead of rice adalah satu kenyataan yang perlu dikaji secara mendalam. Inilah image dan juga kualiti kepimpinan negara yang ada pada ketika ini. Rakyat di bawah sana marah kalau kita tengok media sosial sejak 2 jam yang lalu ini begitu marah, dan seolah-olah kebijaksanaan mereka dihina, diperkecilkan dengan kenyataan begitu. Saya melihat ini sesuatu yang tidak seharusnya keluar daripada seorang pemimpin, apatah lagi Speaker Dewan Rakyat Malaysia. Kita tak boleh buat cadangan yang remeh, yang tidak masuk akal. Kita tidak boleh mengubah makanan ruji Malaysia beras. Jadi masalah beras putih tempatan hilang, tiada dalam pasaran. Rakyat Malaysia terpaksa membeli beras putih daripada luar negara yang lebih mahal. Yang itu perlu ditangani dan diambil tindakan melalui dasar dan pendekatan yang perlu diolah oleh kerajaan. You cannot simply change makanan ruji beras, nasi yang dimakan oleh rakyat Malaysia. Jadi mengalih kepada ubi kayu tidak menyelesaikan. Sila jamu selera pelbagai menu ubi kayu. Apa ni? Sos Hari Raya sos menu singkong. Kita tak buat rumah terbuka, saudara. Rasalah ketupat ubi kayu dengan kuah rendang daging. Kuih bengkang ubi kayu, saudara. Semua Masalahkah Lebaran pakai singkong? Untuk keluncuran memakan ubi kayu, berkaya dengan karbohidrat, zat besi, vitamin A sampai Z. Untuk rakyat sihat. Bila rakyat sihat, kerja rajin. Ya, kondisi ini menjadikan isu empuk dari oposisi pemerintah di negara tetangga ini, yang menilai pemerintah saat ini tak memiliki daya upaya dalam mengatasi krisis beras. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Johari Abdul mencadangkan agar rakyat Malaysia menggantikan nasi dengan ubi kayu sebagai langkah sementara bagi menunggu isu bekalan beras tempatan selesai. Saudara, dalam sejarah negara Malaysia ini sejak merdeka, belum lagi ada mana-mana pemimpin ataupun kerajaan menyuruh rakyat makan ubi kerana ketiadaan beras. Dan adakah rakyat nak makan ubi dengan rendang daging atau ayam, ataupun makan ubi dengan asam pedas ataupun masak lemak? Saudara, mungkin selepas ini, selepas subsidi petrol ditarik oleh kerajaan, mereka akan bagi tahu rakyat kena makan ubi dengan kelapa, gula dan garam untuk menangani masalah harga barang basah dan kering yang meningkat dalam pasaran tempatan. Inilah standard kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan Madani yang nak mengembalikan Malaysia ke zaman batu. Saudara dan saudari, adakah selepas ini jika harga pakaian mahal, mereka suruh rakyat tutup badan dengan daun? Ataupun sekiranya rumah mahal, mereka suruh rakyat pergi duduk kat halang buah? Fikir-fikirkanlah, inilah kerajaan Madani di bawah pimpinan seorang Perdana Menteri tandas seperti Anwar Ibrahim. Nah, ada juga warganet tetangga yang menanggapi kondisi ini dengan mencontoh statement salah satu politisi Indonesia yang bakal menjadi Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang pernah menguraikan proyek singkong pada forum G20 kali lalu, bahwa ubi kayu sebagai makanan alternatif dalam menangani krisis pangan. Ubi mahal, sekilo nak kena beli berapa kilo. Ubi kilo harga, saya ingat saya sekarang ni, harganya lebih kurang dalam RM4, RM3 ke RM4 sekilo. Cuma yang saya nak highlightkan itu apabila Johari Abdul, Tan Sri Johari Abdul menyebut bahawa dia berbincang dengan MP-MP daripada Sarawak, dan mereka di tempat mereka, di kawasan parlimen mereka itu telah mula menanam ubi kayu.
Sebab nasi ni, beras ni adalah karbohidrat. Ubi kayu juga karbohidrat. Sagu juga karbohidrat. Kemudian apa lagi? Ini semua tanaman-tanaman karbohidrat. Pengganti kepada beras. Dan memang orang Melayu dahulu memang makan ubi kayu. Dibuat macam-macam kan. Dibuat bengkang ubi kayu. Dibuat tepung. Dibuat dalam masakan yang macam-macam. Ubi kayu rebus dan sebagainya. Dan memang ia mengenyangkan. Tapi sekarang ini, dan tuan-tuan ingat, bukan sekadar Tan Sri Johari Abdul saja. Kalau tuan-tuan Google Prabowo Subianto Projek Singkong, tuan-tuan akan menemui di mana dia bentangkan dalam persidangan World G20 ubi kayu ni sebagai penyelamat untuk krisis makanan. Ini telah dibentangkan sebelum Tan Sri Johari Abdul sebut tentang ubi kayu itu. Apa yang dimaksudkan ialah kita tak boleh sangat bergantung kepada beras. Kita kena ada juga kita punya backup kita selain daripada beras. Okey, apa lagi? Kita kena ada backup, iaitu ubi kayu, sagu, kemudian apa lagi? Sorghum. Supaya kita tak kelang kabut. Kita ada alternatif. Maksudnya beras tu ada, tapi kalau tak cukup boleh ditambah dengan ubi kayu. Itu maksud saya. Dan saya rasa itu juga maksud Tan Sri Johari Abdul dalam bila dia cakap tentang ubi kayu. Sebab kena ada usaha ini ditanam. Kalau ada tanah kosong di konstitusi, di parlimen, di DUN ke ada tanam ubi kayu. Sebab dia lebih mudah untuk daripada nak jaga beras kan. Cuma masa tu dia ambil masa lama sikit. Hingga mungkin saya ingat dalam tempoh 8 ke 9 bulan sebelum ubi tu nak matang. Dan ubi kayu ni mudah ditanam di mana-mana, senang ditanam sesuai dengan cuaca kita. Jadi kita patut ambil kesempatan ini sebab sekarang ni dunia berhadapan dengan krisis makanan yang bukan saja kita, Indonesia berhadapan beras berkurangan, Thailand beras hasil merosot berkurangan, India sekat terus beras sebab apa hasil berkurangan. Jadi kita sentiasa kena ada backup plan supaya kita tak kelang kabut nak menghadapi krisis makanan 2024-2025. Ya, jika di flashback beberapa bulan yang lalu ketika Indonesia juga mengalami kondisi yang sama dalam menghadapi krisis beras ini, tak sedikit warganet tetangga yang menyindir Indonesia karena pemerintah Indonesia pernah menganjurkan untuk mengkonsumsi ubi kayu atau singkong sebagai makanan pengganti. Hingga ada warganet tetangga ada yang mengatakan ubi kayu adalah makanan orang-orang miskin. Namun faktanya saat ini malah pemerintah negara tetangga ini juga menganjurkan hal yang sama. Oke, jika dicermati persoalannya bukan karena anjuran untuk menjadikan singkong sebagai alternatif pengganti beras. Namun selama ini rakyat negara tetangga ini terbiasa dengan kemudahan-kemudahan subsidi dari negara. Dan ketika menghadapi kondisi seperti ini, terkesan mereka tidak siap menghadapi fakta yang sedang terjadi dengan krisis beras. Ya, jika kita pernah menonton konten-konten dari para pemuja dan pengkhianat bangsa, hal seperti ini tidak berani mereka tampilkan. Yang akan mereka tampilkan perbandingan kemajuan negara tetangga dengan negara Indonesia dan mencari kekurangan-kekurangan di negaranya sendiri. Termasuk ketika rakyat Indonesia pernah antrian untuk membeli beras murah yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal di negara tetangga ini juga pernah melakukan hal yang sama, akan tetapi mereka terkesan tutup mata dan tidak mengulasnya karena mereka takut akan terusir dari zona nyamannya. Oke, demikian video ini dan terima kasih sudah menontonnya hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video yang Padi reaksi adalah mengenai hiruk pikuknya gosip-gosip masalah singkong dijadikan sebagai makanan alternatif di negara tetangga kita. Tentu ini kenapa menjadi hiruk pikuk, sementara kalau di Indonesia mah biasa aja ya. Ada anjuran makan singkong ya biasa aja, ada anjuran makan ubi yang lainnya biasa aja, ada anjuran makan jagung ya biasa aja, ada anjuran makan sagu ya biasa aja. Tapi di negara jiran kita itu menjadi satu hal yang polemik, satu hal yang heboh. Nah, mana nih TKI YouTuber yang biasanya membandingkan Indonesia dengan negara tetangga kita? Kenapa tidak ada suaranya ketika hal-hal seperti ini ya terjadi di negeri jiran kita? Nah, ini seharusnya juga menjadi fokus untuk TKI YouTuber ya. Jadi jangan yang
bagus-bagusnya aja di negara jiran itu kalian soroti, padahal juga nggak bagus juga sih. Kenapa seperti itu? Faktanya adalah kemarin juga ada video yang Pak Ade tonton ya, katanya Malaysia itu bersih dari sampah, tetapi ada video verifikasi yang lainnya, sampahnya membludak, di sungai ada sampah, di bendungan ada sampah, di pinggir jalan ya, di KL ya, itu pun sampah berserakan, Masya Allah. Tumpukan sampah tiap pagi juga banyak, sama dengan di Indonesia. Nah, jadi omongannya itu tolong diperbaiki ya, diverifikasi dulu lah. Jadi jangan istilahnya membual ya. Tahu kan membual ya? Itu bahasa Melayu loh ya. Nah, sekarang gini, kembali ke tema kita yaitu masalah singkong ya. Ternyata rakyat Malaysia ini pernah mengejek Indonesia ketika Pak Prabowo ya memberikan anjuran untuk rakyat Indonesia makan singkong sebagai makanan alternatif. Mereka langsung ya menganggap kita ini sebagai orang yang miskin, orang yang memang pantas makan singkong. Nah, sekarang ya justru Dewan Parlemen mereka menganjurkan untuk makan singkong karena beras mahal. Beras tempatan itu hampir kosong. Yang ada adalah beras impor yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan beras tempatan. Dan rakyatnya menjerit, terutama para rakyat Melayu ya yang ada di negara jiran kita, itu menjerit. Kenapa mesti makan singkong? Singkong itu kan benda yang aneh, benda yang tidak pantas menjadikan pengganti nasi. Otomatis ya kualitas hidup mereka merasa gengsinya turun ketika harus makan singkong. Nah, ini yang menunjukkan bahwa mereka mempunyai mental ya, menurut Padi adalah di bawah singkong. Kalau Indonesia ini rata-rata semuanya anak singkong, jadi nggak ada hal yang aneh ketika kita harus makan singkong. Karena apa? Karena singkong itu juga sama karbohidrat ya, jagung karbohidrat. Nah, kalau kita nggak makan beras, apakah kita harus game point atau game over? Ya, itu pemikiran yang bodoh, itu pemikiran yang sempit ya. Padahal Allah sudah memberikan banyak alternatif makanan karbohidrat yang lain, di antaranya juga adalah singkong dan jagung. Di Indonesia singkong dan jagung ini sudah dirubah ya, diproduksi dalam bentuk butiran-butiran beras sama dengan padi. Jadi ketika dimasak caranya juga sama persis kalau kita masak nasi seperti biasanya. Ya, bisa ditanak, bisa dikukus, bisa pakai magic jar atau magic comb. Itu tidak ada masalah. Hanya masalahnya di Indonesia, singkong ataupun beras singkong ataupun beras padi ini masih belum banyak beredar di pasaran. Ya, tetapi sudah ada dalam bentuk kemasan biasanya per 1 liter ataupun 1 kilo yang harganya ya cukup mahal sih dibandingkan dengan harga beras yang ada di pasaran sekarang. Jadi kalau harga beras itu paling murah misalkan sekitar berapa sekarang ya, mungkin 11.000 ya per kilonya atau per liternya, maka singkong ini masih di kisaran antara 18.000 sampai 20.000 per kilo atau per liternya. Tentu hal ini menyebabkan kita agak kesulitan untuk membelinya karena harus ke supermarket atau ke mal-mal besar. Nah, biasanya pembeli singkong ataupun beras jagung kalau di Indonesia itulah itu biasanya adalah mereka-mereka yang melakukan diet ya, untuk mengurangi obesitas misalkan, atau mereka mengalami suatu penyakit yang kalau makan dia beras nasi itu justru penyakitnya akan sulit untuk sembuh atau lama sekali untuk sembuh. Sebagai alternatifnya maka disarankan makan beras singkong atau beras jagung. Nah, fakta-fakta seperti ini di Indonesia nggak ada masalah. Yang makan beras singkong, yang makan beras jagung itu orang-orang kaya, orang-orang bermobil, orang-orang yang punya rumah mewah kalau di Indonesia ya. Dan kenapa ya? Karena itu mahal. Jadi jangan salah ya. Orang Indonesia yang pinter-pinter itu, yang kaya-kaya juga makannya beras singkong dan beras jagung. Untuk apa? Untuk diet, untuk kesehatan. Gitu ya. Karena apa? Beras singkong dan beras jagung di Indonesia belum bisa harganya sama dengan beras-beras tempatan atau beras lokal. Sehingga rakyat ya ekonomi menengah ke bawah ya itu masih berpikir ulang untuk membeli beras singkong ataupun beras
jagung kalau harus dimakan setiap hari. Nah, kenapa di Malaysia justru menjerit? Sama-sama ya, asalnya adalah dari bangsa atau suku bangsa Melayu yang biasa dari zaman penjajahan juga makannya adalah singkong. Nah, kalau singkong itu diolah biasanya dalam bentuk makanan pendamping ya, lalu kenapa Malaysia nggak bisa mengubah singkong dijadikan beras singkong, jagung dijadikan beras jagung, seperti di Indonesia? Kenapa mesti menjerit ketika harus makan singkong? Kan aneh gitu. Negara yang sudah begitu cukup maju, modern ya, justru merasa alergi terhadap makan singkong. Padahal ini adalah peluang ketika dunia saat ini krisis terhadap bahan pangan utama ya, terutama kalau di Asia dan Asia Tenggara adalah beras. Indonesia juga masih banyak impor beras. Negara-negara ASEAN yang lain juga bermasalah dengan kurangnya beras. Nah, kalau kita insya Allah Indonesia ini sudah mulai mulai menggantikan beras ini dengan singkong, maka kita adalah menjadi pemain utama untuk mengatur peredaran dari makanan pokok yang dalam bentuk beras singkong ataupun beras jagung. Oke, kalau singkong kita nanamnya lama ya, sampai 8, 9, bahkan 10 bulan. Kita alihkan dulu lah ke jagung. Jagung itu kan umurnya pendek, mirip dengan beras ya, ataupun dengan padi. Nah, apa masalahnya? Ini ide-ide seperti ini justru malah menjadi bahan tertawaan, bahan ejaan, bahan hinaan, yang mana sebenarnya ide ini adalah ide yang cemerlang. Ya sama dengan ya kelapa sawit. Kelapa sawit itu ide cemerlang loh. Kenapa? Kelapa sawit ini sekarang menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Dunia Eropa ya itu sangat butuh akan minyak mentah dari kelapa sawit ini sendiri. Untuk apa? Untuk bahan-bahan yang lainnya, bahan-bahan utama, bahkan kelapa sawit ini menjadi minyaknya ya, menjadi bahan utama untuk membuat kosmetik, untuk produk kesehatan, untuk pembuatan sabun, deterjen ya, ataupun produk-produk sampingan yang lainnya, selain menjadi minyak goreng. Nah, inilah yang harusnya bisa ditangkap ya. Sebenarnya sudah bagus ada dari Dewan Rakyat di Malaysia mengusulkan seperti ini, tetapi tanggapan dari yang lain dan terutama masyarakat Melayunya justru malah sebaliknya, bukannya mendukung ya, justru malah merasa dihina ketika harus berganti dengan singkong sebagai makanan pengganti dari beras. Nah, ini menunjukkan bahwa mentaliti dari orang-orang negeri tetangga kita ini memang tidak siap untuk menghadapi ketika ada masalah yang sifatnya global. Ya, masalah pangan ini ya bukan hanya negara tetangga kita saja yang ngalamin, bukan hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia itu mengalami ya kekurangan atau masalah krisis bahan pangan ini. Nah, ketika ada peluang seperti ini, yaitu dengan menggantikan singkong sebagai makanan alternatif, kenapa enggak? Justru rakyat Malaysia, suku Melayu, merasa terhina ketika harus makan singkong. Diibaratkan kembali ke zaman penjajahan Jepang lah, atau mungkin zaman sebelum Jepang lah, atau mungkin yang lain dianggap sebagai turun derajat ya, yang tadinya makan beras tiba-tiba harus makan singkong. Kenapa mesti berpikir seperti itu? Ya, ini pemikiran yang aneh kalau menurut Pak D. Sementara kalau mereka ya menganggap kalau harus makan singkong itu pemikiran yang aneh. Justru sebaliknya. Di Indonesia nggak ada masalah. Suku bangsa di Indonesia ada ya, suku bangsa di Indonesia itu memang sehari-harinya makan beras singkong. Nah, mungkin kaget ya kalau di negara jiran kita ya, kok ada satu suku di Indonesia itu setiap harinya makan beras singkong. Mereka nggak makan beras nasi, ya enggak. Ya. Beras padi itu enggak, tapi memang makanan seharinya adalah beras singkong. Dan mereka ya sama dengan rakyat Indonesia yang lain, aktivitasnya sama, nggak ada yang kurang. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita makan beras singkong itu sebenarnya lebih sehat dibandingkan kita kalau makan beras padi. Nah, bagaimana nih pendapat dari netizen ya mengenai uring-uringan masyarakat
suku Melayu ketika ada usulan yang agak dianggap nyeleneh ya, kembali ke zaman purba harus makan singkong, bukan beras singkong ya. Mereka nggak bisa bikin beras singkong, mereka makannya singkong bulat-bulat direbus atau dijadikan semacam tepung atau mungkin dijadikan semacam kue ya. Silakan tulis di kolom komentar, Pak Ade tunggu ya. Dan juga mudah-mudahan kita bisa lebih berpikir ke depan ya di dalam menghadapi krisis global pangan di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.